Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi sedikit penguatan materi. Kemudian selain itu, saya juga akan memberikan tugas. Jadi mohon untuk yang sekarang ini diperhatikan lebih baik. Ya, mengenai materi kita tentang satra jontal itu sendiri, ya. Ini kan yang disebut dengan lambang huruf dasar dari setara jontal yang bunyinya K, kemudian ada lanjut bunyi Ga, ini bunyi Ga, Ga, kemudian untuk bunyi Nga, kemudian ada bunyi Pa, Ga, Nga, Pa, dan bunyi Ba, dan bunyi Ma. Ya, seperti huruf V ke atas. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang Ka, Ga, Nga, Pa, Ba, dan Ma. Nah, Ka, Ga, Nga, Pa, dan Ma itu yang akan saya bahas. Lambang huruf dasar, ya, lambang huruf dasar. Namun sebelumnya yang akan kita bahas itu hanya ada 6 dulu lambang huruf dasar yang kita pelajari. Ya, nanti kita pelajari untuk yang lebih lengkapnya. Dan kemudian selain ini juga, selain dari lambang huruf dasar ini juga kita harus mengetahui juga tanda baca atau ketika kita ingin mengubah bunyi dari huruf dasar tersebut. Ya, kalau ini kan hanya K, Ga, hanya bunyi A saja. Nah, bagaimana nanti ketika kita ingin mengubah lambang huruf dasar ini, ya, untuk menjadi bunyi, misalnya K ya, K akan berubah bunyi menjadi kaki, kemudian bunyi ku, bunyi K, dan bunyi ko, dan bunyi konsonan, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi untuk mengubah bunyi lambang huruf dasar tersebut, kita tinggal meletakkan namanya, istilahnya itu ada tanda kekan, ya, tanda kekan. Tanda kekan. Nah, bagaimana tanda kekan tersebut? Nah, ketika kita ingin mengubah lambang huruf dasar itu menjadi bunyi I, kita tinggal memberikan tanda titik di atas. Ya, memberikan tanda titik di atas. Titik. Tanda titik di atas. Nah, ini untuk bunyi I. Nah, bagaimana untuk bunyi A, I, U? Oh ya, U. U. Bunyi U, kita tinggal meletakkan tanda titik di bawah. Di bawah lambang huruf dasar. Bagaimana untuk bunyi E? Bunyi E kita tinggal meletakkan garis miring sebelah kiri lambang huruf dasar. Dan untuk bunyi O, ya, bunyi O, untuk bunyi O kita tinggal meletakkan garis miring berada di sebelah kanan lambang huruf dasar. Oke, dan untuk bunyi konsonan, ya, konsonan kita tinggal meletakkan tanda centang di atasnya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu. Misalnya kita akan mengubah, akan mengambil contoh ya, dari lambang huruf dasar K. Bagaimana kita akan mengubahnya? Oh ya, ini tetap ya, bunyinya K. Kemudian kita ubah jadi bunyi Ki. Seperti tadi bahwa kita akan meletakkan titik di atas kalau untuk bunyi Ki, ya. Garis miring, ya, ambil bentuk dasarnya, tinggal meletakkan titik di atas. Itu untuk bunyi Ki.
Nah, untuk bunyi ku, kita tinggal meletakkan titik di bawah. Nah, untuk bunyi ke, kita tinggal meletakkan garis miring di sebelah kiri. Bunyi ko, tinggal meletakkan garis miring di sebelah kanan. Dan untuk bunyi konsonan, tinggal menambahkan menambahkan tanda centang saja di atasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ga juga nanti untuk bunyi kita ubah bunyinya jadi bunyi gi, maka akan kita letakkan titik di atasnya. Untuk bunyi gu nanti akan kita letakkan titik di bawahnya. Bunyi g juga akan kita letakkan garis miring sebelah kiri di sampingnya, samping kiri. Kemudian bunyi ko, kita akan meletakkan garis miring sebelah kanan, dan tanda centang untuk bunyi konsonan ya. Baik, misalnya kita akan menulis kakak ya, kakak. Misalnya nih, berarti ada huruf K lambang dasarnya, kemudian lambang dasar huruf lagi K, kemudian nah K yang terakhir diapakan? Karena K yang terakhir ini merupakan bunyi konsonan, maka kita harus meletakkan tanda centang pada atas kanannya. Oke, seperti itu. Oke. Baik, kita buat contoh lagi untuk yang berbunyi bunyi kaki. Oke, kaki. Bunyi kaki ya, kaki, maka K. Kemudian untuk bunyi I bagaimana tadi? Letakkan titik di atas, maka akan berbunyi ki. Jadi kaki, tanda titik di atasnya. Yang ini kakak, ada peletakan konsonannya. Ya. Oke, namun perlu saya ingatkan kembali ketika ingin mengubah bunyi ga jadi gu, bunyi gi, itu jangan sampai dihilangkan titiknya. Ingat, jangan karena kita akan menambahkan tanda titik di atas ataupun di bawah, kemudian kita akan mengubah bentuk dasarnya. Ya, jadi bentuk dasar ya tetap seperti itu. Ya, kalau memang ada titik satu di bawah seperti bunyi ga misalnya. Ya, ini bunyi ga. Kemudian kita akan mengubah bunyi ga itu menjadi bunyi gi, maka kita letakkan titiknya di atas. Gitu ya. Kemudian bunyi gu. Ya, kita titik di bawah. Oke. Kira-kira bisa dipahami seperti itu? Baik, kalau sudah bisa dipahami, maka saya akan menugaskan kalian untuk membuat semacam ini ya, tugas. Kalau ini kan sudah ada K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan K. Maka kalian akan lanjutkan untuk menyusun seperti ini, ya, menderetkan seperti ini, bunyi ga, gi, gu, ge, go, dan g. Kemudian nga, ngi, ngu, nge, ngo, dan pa. Kemudian ba, bi, bu, be, bo, dan b. Kemudian ma, mi, mu, me, mo, dan m. Nah, ingat kalau kita ingin meletakkan titik atau tanda kekan, maka kita tidak mengubah bentuk huruf dasarnya. Dan kalau memang titiknya di atas, berarti kita harus meletakkan di atas untuk bunyi u. Dan untuk bunyi i-nya, karena memang harus di bawah. Misalnya contoh, kita akan menulis bunyi mi.
Ya, ini ma. Ini bentuk dasarnya adalah ma. Kemudian tetapi kita ingin merubah bunyi ma ini menjadi bunyi mi. Mi, ya. Maka titiknya di atas. Ya, titik di atas. Kemudian bunyi mo. Maka letakkan titiknya di bawah. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Oke. Oke, baik. Kira-kira seperti itu tugasnya. Sekali lagi saya ulangi bahwa tugas kalian itu tinggal melengkapi. Jadi seperti kakiku keko ini sampai K, kalian buat gagi gugego sampai G, kemudian ngangi ngungengo sampai sampai apa namanya sampai eng, kemudian papi pu pepo sampai P, kemudian babi bu bebo B, kemudian mami mu memo dan M. Oke, untuk kali ini sekian dari saya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.